Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam bahagia. Pagi-pagi antar ibu ke pasar, tak lupa jaga jarak dan memakai masker. Selamat siang sahabat sekolah dasar, salam sehat dan cerdas berkarakter. Senang sekali saya Waluyo dari Direktorat Sekolah Dasar pada siang hari ini akan memandu acara webinar yang tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu guru-guru di satuan pendidikan. Webinar kita kali ini topiknya luar biasa menarik dan tentunya dinanti-nanti oleh Bapak Ibu guru di satuan pendidikan, yakni pemanfaatan aplikasi e-rapor kurikulum merdeka jenjang sekolah dasar. Jadi, Direktorat SD akan menyelenggarakan 2 seri webinar terkait dengan aplikasi e-rapor. Seri yang pertama, yang sahabat sekolah dasar sekarang ikuti, adalah seri yang berjudul Sosialisasi Aplikasi Rapor Kurikulum Merdeka. Kemudian, seri yang kedua, hari Jumat lusa, kita akan selenggarakan di jam 13.30 untuk waktu Indonesia Barat, di mana kita akan langsung action diskusi penuh membahas pemanfaatan aplikasi e-rapor kurikulum merdeka. Ada pertanyaan, ada permasalahan, atau ada hal lain, kita akan diskusikan hari Jumat. Jadi di awal saya sudah ingatkan ke sahabat sekolah dasar, jangan lupa untuk mengikuti seri kedua di Jumat lusa. Jadi Bapak Ibu semuanya, sahabat sekolah dasar, kita akan fokus saat ini di webinar yang seri pertama. Baik, sahabat sekolah dasar, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang hebat yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Pertama, Pak Eko. Selamat siang, Bapak Dr. Eko Warisjono, MM, selaku analis kebijakan ahli madya di Direktorat Sekolah Dasar. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak Waluyo. Alhamdulillah, apa Sehat, kabar? Pak? Alhamdulillah, sehat. Ya. Terima kasih. Nanti kita akan secara interaktif akan berbincang dengan Pak Eko ini terkait dengan aplikasi e-rapor kurikulum merdeka jenjang sekolah dasar. Nah, Pak Eko, ini sebenarnya dari sisi kebijakan, ini pengembangan atau nanti pemanfaatan aplikasi e-rapor kurikulum itu sebenarnya seperti apa? Baik, barangkali bisa dibagikan informasinya kepada kami semua, kepada kita semua, para audiens di YouTube channelnya Direktorat Sekolah Dasar. Monggo Pak Eko. Iya, baik Pak Waluyo. Terima kasih sahabat-sahabat sekolah dasar yang berbahagia yang tergabung dalam channel PSD TV yang mengikuti event atau acara berkaitan dengan e-rapor ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, Mas Waluyo tadi berkaitan dengan pertanyaannya yang berkaitan dengan apa sebetulnya yang melandasi ya kegiatan ini. Bahwa kita tahu Ibu Bapak sekalian, teman-teman sahabat sekolah dasar di seluruh tanah air yang hadir, bahwa
kementerian telah meluncurkan program ataupun kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum merdeka sebagai bagian dari upaya untuk melakukan pemulihan pembelajaran. Dan kurikulum merdeka ini merupakan opsi pilihan bagi teman-teman sahabat-sahabat sekolah dasar untuk menggunakannya. Dan saya yakin sebagian besar yang mengikuti kegiatan ini adalah sekolah-sekolah ataupun ibu bapak guru yang menjalankan kurikulum merdeka. Nah, salah satu dari aktivitas di dalam implementasi kurikulum merdeka ini adalah berkaitan dengan pembelajaran dan penilaian, di mana pembelajaran dan penilaian di dalam kurikulum merdeka sudah melakukan mendapat banyak pengembangan yang sekarang sudah teman-teman sahabat-sahabat sekolah dasar semua jalankan. Nah, kemudian di dalam proses pembelajarannya tentunya Ibu Bapak sekalian melakukan suatu proses assessment ya, atau penilaian terhadap apa yang dilakukan di dalam proses pembelajaran itu terhadap peserta didik kita. Nah, assessment ini adalah bagian dari cara kita untuk melihat seberapa jauh pembelajaran yang kita jalankan dan seberapa jauh anak didik kita itu sudah bisa menyerap materi-materi atau capaian-capaian pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Guru. Nah, singkat kata, Ibu Bapak sekalian, di dalam proses administrasi untuk penilaiannya, tentunya kita memerlukan suatu cara untuk bisa melakukan proses administrasi. Nah, oleh karena itu, salah satu yang dikembangkan di dalam membantu teman-teman di satuan pendidikan memproses hasil asesmen itu adalah melalui aplikasi Erapot ini. Jadi Erapot ini, Pak Waluyo dan sahabat sekolah dasar, dikembangkan merupakan bagian dari proses untuk pengelolaan asesmen yang dilakukan oleh teman-teman guru. Nah, sehingga dalam kesempatan ini Direktorat Sekolah Dasar sebagai bagian dari kementerian ini akan memberikan gambaran secara teknis ya kepada teman-teman guru, kepala sekolah, pengawas maupun dari ibu bapak unsur dari dinas seperti apa sih sebetulnya kurikulum rapot ini bentuknya di sekolah dasar. Seperti kita ketahui bahwa kementerian seminggu yang lalu sudah meluncurkan Erapot untuk semua jenjang pendidikan, ya, kecuali PAUD yang tidak ada Erapotnya. Nah, SD, Direktorat Sekolah Dasar hari ini, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Waluyo, hari Jumat, itu selama 2 seri, akan menjelaskan kepada teman-teman sekolah dasar seluruh Indonesia tentang Erapot khusus untuk kurikulum merdeka. Nah, saya kira itu Mas Waluyo ya. Terima kasih Pak Eko. Jadi aplikasi Irapor ini kan sebelumnya juga pernah ada ya Pak ya dulu itu. Oh ya, ya itu barangkali ada yang paling beda gitu ya. Beda antara aplikasi yang kurikulum merdeka ini dengan yang sebelumnya Pak. Kalau dulu kan dari perencanaan sampai selesai ya Pak. Dan yang ini gimana Pak? Ya, baik. Jadi terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali Ibu Bapak sekalian. Jadi teman-teman Mas Waluyo. Jadi yang kita diskusikan saat ini adalah khusus untuk kurikulum merdeka, Erapot kurikulum merdeka. Seperti kita ketahui bahwa kita juga menjalankan kurikulum 2013. Nah, kurikulum untuk kurikulum 2013, Erapotnya sekarang ini sedang dalam proses pengembangan karena baru minggu yang lalu revisi panduan pembelajaran dan asesmen untuk kurikulum 2013 itu sudah diluncurkan, sehingga tim
ini sedang merancang untuk yang kurikulum 2013 Erapotnya. Jadi Bapak sekalian, sahabat-sahabat sekolah dasar, ya karena kan satu sekolah itu sekarang ini menjalankan 2 kurikulum ya, ada yang kurikulum Merdeka, ada kurikulum 2013 gitu. Nah ini nanti kan kami kembangkan, jadi mohon tunggu, mungkin mudah-mudahan ini kami agendakan minggu depan sudah bisa diperkenalkan gitu ya, dan kami bahas lebih. Nah berkaitan dengan aplikasi untuk Erapot kurikulum Merdeka yang kita bahas sekarang ini, intinya bahwa kita ini mengembangkan aplikasi ini untuk memudahkan ibu bapak guru, teman-teman sahabat sekolah dasar mengolah atau mengkomunikasikan hasil asesmennya. Nah karena ini sebentar lagi kan mau rapotan ya Mas Waluyo. Nah jadi sehingga kita prinsipnya adalah bagaimana aplikasi ini memudahkan ibu bapak sekalian. Nah sehingga bagi ibu bapak sekalian yang pernah menggunakan aplikasi kurikulum 2013 yang lalu dengan kurikulum Merdeka saat ini ada perbedaan yang cukup signifikan. Ya, pertama adalah bahwa kita menggunakan prinsip dasarnya adalah sederhana, mudah diaplikasikannya, dan membantu untuk memproses sampai kepada Erapot. Nah, jadi kalau di dalam kurikulum 2013 yang lalu, ya, aplikasi itu dikembangkan dengan melakukan proses ya penilaian dari penilaian sumatif 1, 2, 3 ya sampai penilaian akhir sehingga langsung diproses di dalam aplikasi. Nah, sekarang di kurikulum aplikasi kurikulum 2013 ini nilai yang dimasukkan nanti cukup satu saja, yaitu nilai akhir. Ya, sehingga nanti teman-teman guru sahabat sekolah dasar mengolah terlebih dahulu ya, nilai-nilai itu di luar aplikasi ini. Setelah nilainya jadi final akhir untuk diterbitkan di dalam rapot, maka dimasukkanlah di dalam aplikasi ini. Nah, ini perbedaan yang sangat signifikan. Nah, aplikasi ini juga Pak Waluyo dan Ibu Bapak sekalian, sahabat-sahabat sekolah dasar, ini sudah terkoneksi langsung dengan Dapodik, ya, dengan Dapodik. Nah, di sini di dalam prosesnya, karena ini teraplikasi dengan Dapodik, maka pesan kami, Ibu Bapak sekalian, sahabat-sahabat sekolah dasar, nomor 1 yang harus disiapkan adalah bagaimana Dapodik Ibu Bapak sekalian itu betul-betul Dapodik yang sudah lengkap, valid, dan up to date ya, yang terkini gitu. Nah, sehingga bagi Ibu Bapak sekalian yang mau menggunakan aplikasi ini nanti nomor 1 yang harus dibenahi dulu adalah Dapodiknya. Nah, kedudukan dari aplikasi ini Pak Waluyo dan sahabat-sahabat sekolah dasar sifatnya adalah opsional, jadi bisa digunakan bagi Bapak sekalian yang ingin menggunakan ini, atau bagi Bapak Ibu sekalian sekolah-sekolah yang sudah mempunyai aplikasi, yang lain juga dipersilahkan. Jadi sifatnya itu pilihan bagi satuan pendidikan. Nah, kami mengharapkan Ibu Bapak sekalian juga yang hadir di sini untuk bisa mencoba nanti ya, mencoba aplikasi ini. Nah, tadi saya sampaikan Dapodik yang nomor 1 ya, karena aplikasi ini terkoneksi langsung dengan Dapodik. Jadi aplikasi ini akan menggunakan data-data Dapodik ya yang sudah ada. Oleh karena itu, jika data Dapodiknya Ibu Bapak sekalian masih belum lengkap, mohon dilengkapi jika ingin menggunakan aplikasi ini. Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian, kesederhanaan itu teman-teman, juga aplikasi ini kalau di sekolah dasar ini kan pendekatannya adalah menggunakan guru kelas gitu. Nah, sehingga teman-teman guru kelas ini nanti akan memproses ya semua mata pelajaran yang ada di yang
menjadi tanggung jawab di kelas Ibu Bapak sekalian. Nah, karena aplikasi ini berkaitan dengan proses ya, implementasi kurikulum merdeka saat ini bagi sekolah penggerak itu ada di kelas 1 dan kelas 2, kemudian kelas 4 dan kelas 5, dan bagi yang menyelenggarakan secara mandiri itu di kelas 1 dan kelas 4, maka ini bisa digunakan di kelas-kelas tersebut gitu. Nah, saya kira itu Pak Waluyo secara sepintas menjawab pertanyaan tadi. Baik Pak Eko, luar biasa. Jadi sahabat sekolah dasar, ini tadi poinnya adalah pertama bahwa e-rapor untuk kurikulum merdeka ini lebih sederhana dan cukup memasukkan nilai akhir ke dalam aplikasi. Ini hal penting ya. Yang kedua, tadi Pak Eko juga menyampaikan bahwa aplikasi ini sifat opsional, artinya bukan satu kewajiban bagi sekolah pelaksana kurikulum merdeka untuk menggunakan aplikasi e-rapor ini. Dan yang ketiga, aplikasi ini sudah tersambung ya, tersinkron dengan data Dapodik. Nah, ini paling penting ini. Baik, sahabat sekolah dasar, ini sudah lebih 7.000 yang bergabung, luar biasa antusiasnya ini. Nah, Pak Eko ini kalau sekolah punya keinginan yang kuat ini untuk melaksanakan untuk menggunakan e-rapor. Apa perlu misalnya atau ada kiat-kiat tertentu ya bagaimana sekolah itu agar dia bisa sukses, lancar gitu ya dalam memanfaatkan aplikasi e-rapor ini, Pak Eko? Ya, terima kasih Pak Waluyo dan Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekolah dasar, guru-guru yang Ibu Bapak guru yang kami hormati. Jadi intinya saya sampaikan tadi, aplikasi ini adalah sangat mudah dan saya yakin teman-teman guru itu bisa menjalankan. Nah, aplikasi ini manualnya juga sudah tersedia, sehingga Ibu Bapak sekalian, pertama yang perlu dipelajari terlebih dahulu ya, sebelum menggunakan ini adalah di manualnya. Nah, kemudian aplikasinya itu sendiri. Jadi manual dan aplikasinya itu sendiri sekarang ini sudah tersedia di web site-nya ditpsd.kemdikbud.go.id. Nanti bisa diunduh di sana. Dan aplikasinya ini sudah mengalami beberapa perbaikan oleh tim pengembang. Nah, nanti barangkali Pak Sisudi bisa menjelaskan itu kedudukan dari aplikasi yang sudah ada dan di mana-mana di mana pedoman-pedoman panduannya ya, manualnya. Di pertama itu ya, berkaitan dengan bagaimana mendapatkan aplikasinya itu ya di webnya Direktorat Sekolah Dasar. Nanti Bapak sekalian teman-teman cari di sana dan manualnya juga tersedia. Nah, berikutnya yang penting di sini juga setelah membaca manual tentunya Bapak guru kepala sekolah ini di satuan pendidikan itu berdiskusi dengan adminnya, administratornya. Ya, administratornya itu siapa? Itu diserahkan kepada satuan pendidikan ya, mungkin teman-teman guru atau ada tenaga khusus ya untuk adminnya. Nah, peran-peran admin ini nanti secara teknis ya Pak Syajudi akan menjelaskan hingga dipersiapkan. Karena apa? Admin ini adalah yang mengelola tentang bagaimana proses penggunaan aplikasi ini mulai dari melakukan instalasinya ya, menginstal, kemudian sinkronisasi Dapodik ya, kemudian sampai mengunduh data Dapodik ya, sampai kepada nanti proses memberikan penugasan kepada teman-teman guru ya. Nah, ini admin. Nah, kemudian yang berikutnya di teman-teman guru juga mempunyai tugas ada di situ nanti bagaimana penugasannya.
Nah, sehingga Bapak sekalian, di dalam aplikasi ini nanti ada dua produk yang akan dihasilkan. Pertama adalah berkaitan dengan rapot ya untuk intrakurikulernya, dan yang kedua rapot untuk P5-nya ya, P5-nya. Nah, ini sehingga nanti teman-teman guru mencermati penjelasan Pak Suyudi ya, bagaimana nanti prosesnya. Nah, saya tadi sudah sempat Pak Waloyo ini melihat di YouTube-nya, itu banyak sekali sudah pertanyaan ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa dan bagus-bagus, dan ini penting untuk nanti juga dibahas di forum ini. Ya, misalnya bagaimana saya sudah menginstal kok sudah ini nggak bisa running ya. Kemudian juga P5-nya nggak bisa di-download gitu. Kemudian di situ ada pilihan kurikulum Merdeka, ada kurikulum 2013. Begitu di print itu kok nggak muncul dan sebagainya. Nah, ini perlu, oleh karena itu kami bersama Pak Waluyo tentunya menyediakan 2 sesi ya, karena ini saya yakin nanti banyak yang perlu kita pelajari bersama ya, sehingga nanti prosesnya pertama kita ingin mendiskusi. Baik, terima kasih Pak Eko. Ini yang gabung ke channel YouTube-nya Direktorat SD itu sudah tembus 10.000. Luar biasa. Luar biasa ya. Jadi memang acara ini acara yang most wanted gitu ya, sangat-sangat dinanti oleh sahabat sekolah dasar ya. Baik, ini terakhirnya Pak Eko ini. Ya. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang masih menerapkan kurikulum 2013? Jadi kan kalau lihat datanya kan juga masih banyak, dari 149.000 sekian, itu yang kurikulum Merdeka 80.000, artinya masih ada 70 ribuan kurang lah ya, gitu, yang menerapkan K13. Ini bagaimana? Apakah ada aplikasi yang akan disiapkan gitu ini? Barangkali tadi sudah disinggung ya, mungkin perlu mohon nanti tegaskan, karena saya masih melihat pertanyaan itu Pak Eko ini, dan ada juga yang secara pribadi ke saya menanyakan, ini Pak, bagaimana dengan sekolah kami yang masih K13 gitu loh. Monggo Pak Eko. Baik, terima kasih. Sahabat-sahabat sekolah dasar, nggak perlu khawatir Pak Waluyo ya. Jadi bagi yang masih menerapkan kurikulum 2013 dan pernah menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Sekolah Dasar, jadi aplikasinya nanti akan disesuaikan dan akan dikembangkan juga nanti tim Pak Suyudi juga ya, mengembangkan aplikasi ini. Dan mudah-mudahan seminggu 2 minggu ini bisa dimanfaatkan. Nah, tadi pertanyaan bagaimana juga dengan nasib aplikasi yang lama gitu ya. Nah, aplikasi yang lama sementara ini belum, artinya secara penggunaan itu masih perlu ada penyesuaian ya, terutama kaitannya dengan sinkronisasi dengan Dapodik ya, karena ada perbedaan caranya. Ya, nanti Pak Suyudi mungkin bisa menambahkan ya masalah sinkronisasi itu, sehingga nanti akan dibuatkan Pak Waluyo ya, kita aplikasi untuk kurikulum Merdeka kurikulum 2013 yang menggunakan acuan panduan pembelajaran dan asesmen revisi yang K13 yang baru saja kemarin diterbitkan. Sehingga teman-teman sahabat-sahabat sekolah dasar, bagi yang masih menggunakan K13 khususnya kelas-kelas yang masih K13, kalau memiliki ya aplikasi sendiri silakan terus digunakan. Kalau ingin menggunakan aplikasi yang dari kementerian, dari Direktorat Sekolah Dasar, itu nanti mohon menunggu beberapa waktu. Mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ini sebelum
Ibu Bapak rapotan itu bisa meluncur gitu Mas Waluyo. Mohon maaf ini Pak Eko, suaranya kok tidak terdengar ya? Oh iya, Nah, nggak terdengar. sudah. Ya. Ya. Baik, Ya, Pak Eko, terima kasih banyak ini ya dari polisinya, kebijakannya sudah sampai kepada bagaimana kalau sekolah mau memanfaatkan dan juga menyinggung tentang kurikulum 2013 ini aplikasi e-raportnya bagaimana. Baik, sahabat sekolah dasar rasanya sudah cukup lengkap informasi dari Pak Eko yang berkait dengan kebijakannya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian kedua, narasumber yang kedua, yaitu dari pengembang aplikasi rapor, Bapak Suyudi Hartono SPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Yudi, Selamat ya. siang semuanya. Oke. Selamat siang. Kita bertemu di dunia maya ini Pak Yudi ya. Oke, selamat bertemu juga pada teman-teman semuanya. Nah, baik sahabat sekolah dasar, kita sambut Pak Yudi, biasa dipanggil begitu, lebih akrab ya, manggil Pak Yudi. Karena kabarnya gimana Pak Yudi? Sehat kah? Alhamdulillah sehat. Ini sedang di Bogor ini. Oh, sedang di Bogor. Malah masih di Jabodetabek ya. Saya kira sedang berada di mana ya, di Jogja atau di mana. Baik, ini Pak Yudi, kalau lihat di namanya itu aplikasi ini aplikasi e-rapor kurikulum kurikulum Merdeka maksud saya. Ini versi 2002.1 ya. Dalam arti baru pertama kali, nanti kalau ada bug-bug pasti akan kita update secepat mungkin otomatis biar membantu Bapak Ibu guru dalam memberikan laporan terhadap orang tua. Begitu Pak. Baik. Siap, Pak Yudi, monggo silakan untuk menayangkan aplikasi rapor ini sekaligus menjawab kepenasaranan ya sahabat sekolah dasar, karena kan tanggal 30 November lalu baru launching ya. Nah, ini sekarang langsung dengan tim pengembangnya biar lebih mantap gitu. Silakan Pak Yudi, monggo. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi itu. Jadi begitu sudah diinstal maka akan tampil di desktop Bapak Ibu. Itu nanti ada namanya e-rapor SD. Kemudian kalau di double klik maka akan tampillah di situ. Itu bagian dari tampilan awal yaitu untuk login. Nah, untuk loginnya di sini tampilannya seperti ini. Kalau sudah sudah bisa install, maka login dulu sebagai admin, di mana loginnya yaitu penggunanya admin, kemudian kata sandinya admin 123456. Jadi saya tampilkan. Untuk loginnya itu penggunanya admin, kemudian passwordnya 123456. Baru kemudian klik masuk. Nah, maka inilah
tampilan awal dari aplikasi e-Rapor SD untuk kurikulum Merdeka. Selanjutnya, tugasnya admin yang pertama adalah diminta setting web service. Ini untuk apa tujuannya? Tujuannya agar bisa aplikasi e-Rapor menarik data baik itu dari Dapodik, kemudian nanti bisa untuk mengirim data nilainya ke Dapodik lagi. Nah, di sini nanti pada bagian Dapodik itu ada yang dinamakan menu pengaturan, kemudian pada bagian bawah di sana ada menu yaitu apa? Web service. Nah, kita klikkan web service, kemudian nanti kita tambahkan web service yang ada, jadi kita klik tambah gitu, maka akan kita dapatkan key. Key inilah nanti yang dinamakan sebagai kunci untuk mengkoneksikan aplikasi e-Rapor ke Dapodik sekolah. Nah, setelah itu, maka saya lanjutkan di sini, diisikan dulu, yaitu apa? Tadi koneksinya apa namanya, kemudian key-nya tadi yang kita copy, NPSN-nya itu juga diberikan di sini, tinggal di tes koneksi kalau sudah selesai, berhasil tidak. Ini kalau seperti artinya apa? Sudah koneksi terhadap database Dapodik itu berhasil. Nah, tugas selanjutnya setelah setting web service, maka dilanjutkan lagi dengan mengambil data dari Dapodik. Yaitu dengan apa? Menu ambil data Dapodik. Nah, ini. Di sini pertama kali kita klik update data sekolah dulu. Selanjutnya berhasil kita klik OK. Kemudian klik ambil data guru. Klik lagi, OK lagi. Nah, kemudian ambil data siswa. Setelah selesai ambil data siswa, klik OK, dilanjutkan ngambil data rombongan belajar ID, kemudian rombongan belajar, kemudian ada data pembelajaran sampai data ekstrakurikuler. Nah, ini akan kelihatan data ini bagus atau tidak di Dapodiknya. Contohnya di sini data ekstrakurikuler tidak ada, berarti sekolah itu belum menginputkan data ekstrakurikulernya ke Dapodik. Mohon dilengkapi dulu sehingga nanti untuk pengisian nilai ekstrakurikuler tidak akan bermasalah. Tapi kalau ini belum ada, maka nanti guru ekstra atau guru kelas yang mewakili sebagai wali kelas itu nanti tidak akan bisa input nilai ekstra. Jadi e-Rapor ini juga sebagai untuk melihat apakah mutu data di Dapodik itu bagus atau tidak dari sekolah tersebut menginputnya. Selanjutnya kalau sudah ambil data, tugasnya admin adalah untuk membuat siapa yang boleh masuk, artinya adalah usernya. Nah, user untuk e-Rapor ini cara membuatnya bagaimana? Hanya dengan klik tombol kanan atas, yaitu tombol generate ulang user. Nah, kalau udah gitu, maka udah langsung dibuatkan usernya baik untuk guru maupun siswa, di mana nanti kalau untuk guru dan siswa, password defaultnya adalah 123456. Nah, ini di OK. Selanjutnya sebelum digunakan oleh guru, admin masih ada tugas lagi, yaitu apa? Pada data referensi lokal, ini ada data referensi lokal, ada input project. Nah, ini input project, cara nambahnya bagaimana? Ini tambahkan dulu projectnya. Misalkan saya menambahkan 3 katakanlah. Pilihan tema, ini adalah tema yang ada sesuai dengan panduan project profil pelajaran Pancasila. Misalkan ini tentang gaya hidup berkelanjutan yang kita pilih. Untuk misalkan fasenya fase C, kalau fase C berarti nanti untuk kelas 5-6, kalau fase B berarti untuk kelas 3-4 dan seterusnya. Kemudian ada lagi ini misalkan tentang Bhinneka Tunggal Ika untuk kelas fase C. Kemudian ini bangunlah jiwa raganya fase C misalkan. Namanya project silahkan ditulis sesuai dengan project yang sudah dikembangkan di sekolah masing-masing. Di sini saya hanya menyebutkan nama projectnya project 3, project 4, project 5 gitu saja di sini. Tapi jangan dicontoh ini sesuaikan dengan tema dan project yang sudah dibuat di sekolah masing-masing.
Kemudian deskripsinya, ini saya hanya nulis misalkan saja deskripsi, misalkan project 3. Nah, deskripsi ini tolong sesuaikan juga dengan deskripsi project yang dibuat di sekolah Bapak Ibu semuanya. Ini saya kasih deskripsi project 4 sama project 5 misalkan. Nah, di sini kalau sudah, ini projectnya di sekolah itu ada berapa, ini saya siapkan tadi sebanyak 20, kalau misalkan diketikkan semuanya silakan atau hanya per 3 juga boleh, kalau sudah disimpan. Berarti ada notifikasi atau catatan bahwa data project berhasil disimpan tadi ada 3 buah. Berarti sekarang project di sekolah tersebut itu ternyata ada 6. Yaitu yang untuk fase B ada 3, fase C-nya ada 3. Nanti silakan ditambahkan lagi oleh adminnya. Selanjutnya admin itu input penugasan dulu. Nah, input penugasan di sini tujuannya apa? Tujuannya untuk proyek-proyek itu dikenakan atau diberikan kepada kelas berapa. Di sini tambahkan proyek. Misalkan saya akan memberikan proyek ini untuk kelas 5A misalkan. Temanya apa? Misalkan tema tentang hidup berkelanjutan. Maka di sini sudah ada, ada proyek 1 dan proyek 3. Di mana proyek 1 ini tadi saya kenakan untuk kelas 3. Nah, ini proyek 3 ini saya kenakan untuk kelas 5A. Nah, ini proyek 3 deskripsinya. Nah, selanjutnya kita pilih dulu di mana pada proyek itu dimensi apa yang akan dibangun. Di mana dimensi ini ada sebanyak 42. Itu artinya Pak, ini adalah capaian akhir fase untuk profil pelajar Pancasila. Nah, ini kita pilih dulu, sesuaikan dengan tema dan proyek yang ada di sekolah. Ternyata proyek 1 ini, proyek 3 ini tentang gaya hidup berkelanjutan akan menilai atau akan melihat perkembangan untuk elemen akhlak beragama. Kita centang saja di sini. Nah, nyentang ini sesuaikan sekali lagi dengan tema yang sudah dibuat atau dikembangkan oleh sekolah. Nih, misalkan katakan yang akan dinilai ini saja misalkan, terus disimpan. Oke, selanjutnya di sini tadi akan membuat proyek lagi untuk yang kelas 5A, yaitu proyek yang kedua. Tentang anggaplah Bhinneka Tunggal Ika, ada proyek 4 di sini. Nah, ini deskripsi proyek 4 yang dinilai anggaplah untuk dimensi beriman dan bertakwa, ini ada akhlak beragama, akhlak pribadi lagi misalkan. Kemudian kita ambil lagi, ini sekali lagi sesuaikan dengan yang ada atau dikembangkan di sekolah untuk proyek-proyek yang sudah direncanakan dan akan dilaksanakan. Selanjutnya saya tambah lagi proyek yang ketiga untuk kelas 5A. Anggaplah ini tentang bangun jiwa raganya, ini ada proyek 5, ini deskripsinya. Kemudian kita tinggal pilih lagi mana yang akan dinilai. Nah, ini tujuannya apa? Mengapa harus kita pilih dulu? Nanti saat guru yang sebagai fasilitator akan menilai, maka tampilannya sesuai yang sudah dicentang-centang ini oleh admin. Jadi tidak menampilkan 42 semuanya enggak, tapi sesuai yang dicentang oleh admin. Nah, ini sudah ada tugas-tugas, yaitu untuk fase B maupun satunya lagi kalau saya perlihatkan di sini, sampai 100 misalkan, ini fase B maupun untuk fase C, sudah ada proyek-proyeknya. Nah, kalau sudah itu berarti aplikasi bisa dimanfaatkan oleh guru. Saya akan masuk misalkan di sini untuk yang kelas 5A misalkan. Saya cari dulu data dapodiknya. Saya ambil anggaplah guru yang mengajar kelas 5A. Yaitu namanya ini Pak Septian ini. Saya copy, saya lihat usernya apa. Nah, usernya ternyata Septian ini. Nah, ini saya copy. Jadi user ini apabila Bapak Ibu itu sudah pegawai negeri akan menggunakan nick-nya.
Tapi kalau Bapak Ibu itu belum pegawai negeri, maka menggunakan nama, hurufnya kecil semua tanpa spasi, maksimal 18 karakter. Nah, ini saya keluar dari admin, karena tugas admin sudah bisa selesai, dikatakan selesai. Maka ini langsung login sebagai guru. Ini tadi passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya tampilkan di sini. Jadi penggunanya tadi guru tadi, itu tergantung dari ID-nya tadi apa, itu sudah dibuat di-generate langsung yang dengan mengeklik generate ulang. Kemudian muncul nama pengguna, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal klik masuk. Nah, maka inilah kita sudah berhasil masuk sebagai guru. Ternyata yang bernama Pak Septen tadi mengampu di satu kelas dengan jumlah siswa yang diampu 29 siswa. Selanjutnya karena loginnya sebagai guru kelas di pembelajaran dianggap satu mapel, yaitu mapel guru kelas. Tetapi karena guru kelas maka kemudian kami buka atau kami uraikan mata pelajaran apa saja yang diampu di kelas tersebut gitu. Nah, cara untuk menginput nilainya adalah kita klik tombol input data dan nilai. Pertama adalah input tujuan pembelajaran dulu. Nah, di sini belum ada tujuan pelajaran yang disusun oleh guru. Kita klik tambah tujuan pembelajaran dulu. Pilih kelasnya, maka di sini hanya akan terpilih kelas di mana guru itu mengajar. Kelas 5A. Ini tambah tujuan belajar ada berapa? Saya siapkan 20, kalau mau langsung 20. Misalkan saya 9 dulu misalkan. Di mana pada 9 ini yang pertama adalah TP untuk pendidikan agama, misalkan saya ada 3, misalkan tujuan pelajaran untuk pendidikan Pancasila misalkan ada 2, kemudian di sini bahasa Indonesia misalkan ada 3. Ini sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang sudah disusun oleh Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ketikkan di sini tujuan pembelajarannya itu apa. Sebagai contoh saja saya mengetikkan memahami, anggaplah TP 1 dari mapel pendidikan agama. Jadi jangan dicontoh seperti ini ya. Jadi ini harusnya mengetikkannya adalah sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu susun. Dan untuk pengetikannya jangan diawali dengan huruf kapital. Jadi misalkan memahami berarti di sini M-nya kecil. Karena apa? Nanti akan digabung dengan kata sambung sehingga biar tidak agak lucu tampilannya. Misalkan perlu peningkatan dalam memahami kok M-nya besar, itu kan tidak bagus. Nah, ini saya copy saja, ini saya anggap yang TP kedua, kemudian ini saya anggap TP 3-nya untuk mata pelajaran pendidikan agama, ini TP 1 untuk pendidikan Pancasila, kemudian saya copy lagi, ini untuk TP 2 pendidikan Pancasila, kemudian ini anggaplah TP1 untuk mapel bahasa Indonesia. Nih, kemudian saya copy saja, ini saya anggap TP2-nya, kemudian ini TP3-nya, kemudian ini TP1 untuk mapel matematika misalkan. Matematika. Setelah itu kita simpan. Di sini nanti kita tambah lagi sesuai dengan TP-TP yang sudah Bapak Ibu kembangkan sesuai dengan mata pelajaran apa dan sebagainya. Tadi kita baru input sebanyak 9. Kita bisa nyambung lagi. Atau katakanlah ingin mengedit, silakan klik edit misalkan. Di edit ini, oh ini TP-nya salah misalkan. Ketik lagi silakan, kemudian disimpan. Nah, kalau sudah membuat TP baru guru input nilai. Nah, input nilai tadi untuk kelas 5A. Siswanya siapa? Kita pilih, anggaplah yang namanya Adam Firdaus. Maka TP-TP yang Bapak Ibu buat tadi, ada 9 TP sudah muncul di sini.
Nanti tambah lagi matematik baru tertulis 1 TP, tambah lagi misalkan mungkin matematikanya 3 TP, IPA dan sebagainya, silahkan ditambahkan. Nah, cara input nilainya bagaimana? Hanya satu nilai, yaitu nilai akhir. Dari nilai sumatif 1, 2, 3, mungkin sampai ada pas segala dijadikan satu dulu, baik itu menggunakan bobot atau menggunakan rata-rata, silakan ke gurunya. Setelah itu pokoknya jadi nilai akhir. Misalkan nilainya anggaplah 81, yang ini anggaplah 82. Nah, 81 tadi, ini yang pendidikan agama, TP apa yang sudah tercapai dan TP mana yang perlu peningkatan. Oh, ternyata TP 1-nya ini sudah tercapai. TP 2-nya ini perlu peningkatan. Atau ternyata keliru, TP 1-nya juga sudah tercapai. Jadi tinggal diklik, dia tidak akan double gitu kan. Baru masuk, oh misalkan di sini TP 3-nya ini ternyata perlu peningkatan. Untuk pendidikan Pancasila ternyata ada 2 TP sudah tercapai semua. Bahasa Indonesia anggaplah nilainya 78. Ternyata TP 1 perlu peningkatan, TP 2, TP 3 sudah tercapai. Matematik misalkan nilainya ada 70. Ternyata ini baru 1, misalkan nanti kita tambahkan lagi, bebas ini. Nah, di sini akan bisa tersimpan jika nilainya ada. Kalau tidak ada nilai, walaupun sudah nyentang, tidak akan disimpan. Nah, kalau ini sudah, di sini karena sebagai guru kelas juga bisa sebagai wali, maka boleh langsung input kehadirannya di sini. Jadi, siswa dengan nama Adam tadi, misalkan ternyata sakitnya 1 kali, kemudian di sini izinnya 1 kali, tanpa keterangan 1 kali misalkan. Kemudian disimpan. Nah, maka sudah berhasil menyimpan 9 nilai. Kita klik OK. Nah, dari sini, kalau mau lanjut cetak sudah bisa sebetulnya, tapi kalau ingin ngecek bawahnya dulu ada menu proses deskripsi, ini akan menampilkan hasil deskripsi yang sudah Bapak Ibu simpan. Ini bisa diedit. Jadi misalkan kompetensi 1, apel agama, memahami, kapal 2 ini setelah tercapai. Perlu peningkatan dalam memahami, ini sesuai dengan yang tadi Bapak Ibu nilai. Nah, untuk yang pendidikan Pancasila ternyata tidak ada perlu peningkatan. Ini mau ditambahi lagi, dipersilahkan. Ini nanti apapun yang ditulis pada bagian deskripsi inilah nanti yang akan ditambahkan di rapor. Tetapi kalau Bapak Ibu guru percaya langsung tanpa mau mengedit pun juga diperbolehkan. Tinggal disimpan begitu, maka nanti otomatis sudah bisa dicetak rapornya. Lalu rapornya seperti apa? Nah, ini rapor untuk yang akademis, kita klik saja misalkan di sini cetak rapor. Kemudian klik cetak rapor, kita terapkan kertasnya, kelasnya tadi 5A. Nah, ini ada 3 kelompok bagian cetak rapor. Pertama adalah cetak kelengkapan. Cetak kelengkapan ini kalau kita tampilkan, ini adalah kelengkapan dari e-rapor, di mana ini dicetak sekali saja saat anak masuk di sekolah tersebut. Artinya apa? Mungkin dicetak di kelas 1 saja sudah cukup. Nah, untuk kelas 2 dan selanjutnya sampai kelas 6 maka tinggal mencetak nilainya. Ini tampilan dari kelengkapan dari rapor. Kemudian untuk melihat nilainya bisa langsung dari nilai rapor ini. Kalau nanti datanya lengkap, ingin sekaligus mencetak untuk 1 kelas, maka dipilih yang kelompok atas ini. Jadi, masa 1 kelas artinya kalau ingin mencetak langsung 1 kelas. Ini tadi yang sudah ada nilainya, baru Adam, saya klik tampilkan Adam. Nah, inilah nilai dari Adam. Mengapa kok nilainya baru ada 4 mata pelajaran? Munculnya karena tadi kita baru input 4 mapel. Tapi kalau nanti sudah input mungkin 9 mapel, maka semua akan muncul. Ini tampilan dari rapornya. Nah, kemudian bagian bawah ini ada
untuk ekstrakurikuler, kemudian ketidakhadiran. Ada tambahan yaitu catatan wali kelas, gimana menginputnya. Nah ini, kalau ingin menginput ini, kita kembali ke menu di atasnya. Tadi kita sebagai guru baru di proses deskripsi langsung ingin lihat hasil cetakannya, karena guru juga otomatis sebagai wali kalau guru kelas. Nah, kalau ingin menginput catatan wali kelas, ini ada menu wali kelas. Apa saja di sana? Bisa input ekstrakurikuler, bisa input catatan wali kelas. Kalau kita klik catatan wali kelas berapa? Kelas 5. Namanya Adam misalkan. Diketikkan misalkan tingkatkan belajar, belajar dan selalu semangat misalkan. Ini tergantung catatan yang ingin diberikan guru kepada siswa. Usahakan kalimatnya ini adalah yang memotivasi sekaligus syukur perkembangan anak didik dituliskan saat masuknya bagaimana di kelas 5A, kemudian mau mendapatkan rapor ini bagaimana perkembangannya. Dituliskan di sini pun juga nggak ada masalah. Ini saya membaca satu, kemudian saya simpan. Oke. Nah, kalau saya lihat rapornya Adam tadi, catatannya belum ada. Karena tadi kita lihat hasilnya belum mengetikkan catatan. Sekarang saya refresh setelah mendapatkan tadi gurunya mengetikkan catatan, terus kemudian disimpan, nih tampilnya jadi seperti ini. Nah, itu. Selanjutnya, menu-menu yang lain, misalkan data peserta didik, ini hanya melihat data siswa dari kelas tersebut. Kemudian untuk melihat status penilaian di kelas 5, ini untuk melihat gurunya sudah input belum untuk mata pelajaran yang diajarkan dan sebagainya. Kemudian bisa lihat hasil pengolahan nilai, misalkan kelas 5A. Namanya Adam Firdaus, kita tampilkan bagaimana hasilnya. Oh, ternyata Adam Firdaus tadi untuk mata pelajaran pendidikan agama dan dimengerti nilai 81, capaian menonjol mana, yang perlu bimbingan mana, tampil di sini. Kemudian misalkan ingin melihat grafiknya anak, ada menu grafik. Jadi ini hanya fasilitas. 5A, misalkan Adam Firdaus, kita klik, kita tampilkan. Oh, tadi baru dapat nilai untuk pendidikan agama, Pancasila, bahasa Indonesia, dan matematika. Ini nanti akan terpecah. Kalau misalkan sudah dapat nilai 2 semester, ini akan pecah jadi 2 masing-masing ini. Kalau 3 semester, maka akan pecah jadi 3 dan seterusnya, sehingga akan kelihatan naik turunnya nilai anak tersebut setiap semesternya. Selanjutnya bisa juga untuk melihat kehadiran anak tersebut. Tadi kita isi, yang kita isi baru Adam Firdaus. Selanjutnya bisa juga mencetak leger. Nah, ini kita klik leger nilai siswa, lihat leger nilainya, kemudian kelasnya 5A yang sudah punya leger tadi baru untuk anak yang namanya Adam Firdaus ada 4 mata pelajaran, yaitu pendidikan agama dapat 81, Pancasila dapat 82, dan seterusnya. Kalau ingin di-download jadi Excel, klik tombol kiri atas itu download leger. Nah, kalau udah gitu maka akan ditampilkan ini leger dari anak kelas 5A dalam bentuk Excel. Ini tampilan dari legernya. Nanti kalau mata pelajaran nilainya semakin banyak, maka otomatis dia juga akan semakin banyak nilainya lengkap dengan rata-ratanya. Nah, demikian sekilas itu aplikasi e-rapor. Ya, ini saya tutup dulu. Jadi aplikasi e-rapor itu haknya ada guru, kemudian ada siswa, kemudian ada admin. Oh ya, ini kalau misalkan siswa bagaimana? Kalau aplikasi itu dipasang di server sekolah dan terkoneksi dengan internet, maka apabila orang tua siswa ingin melihat perkembangan nilainya, bisa caranya yaitu dengan mengakses ISN siswa. Ini saya login sebagai admin dulu. Admin dulu, saya cari admin.
1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian ini semesternya login, saya cari dulu tadi user yang siswa, di mana namanya tadi Adam. Nah, dari sini juga bisa, atau langsung dari sini Adam begitu. Tadi Adam Firdaus, ternyata NISE-nya 0116 dan seterusnya, saya copy, saya keluar dari admin, mau login sebagai siswa, berarti hanya ketikkan NISN-nya, NISN anak tersebut, password-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian masuk gitu. Nah, ini tampilannya untuk apa, siswa? Yang pertama, misalkan ingin melihat data pribadi, itu adalah data identitas peserta didik. Ekskul yang diikuti apa saja. Kalau misalkan tadi sudah ada data ekskul, maka akan muncul apa yang diikutin. Nilai semester akhirnya, kemudian ada grafik nilainya, kemudian ada rekap absensinya. Nah, demikian sekilas tentang aplikasi e-rapor, baik untuk admin, guru, maupun siswa. Waktu kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi, luar biasa ini. Jadi untuk yang aplikasi e-rapor Kurikulum Merdeka ini, siswa bisa ngakses ya Pak? Bisa ngakses selama ya? Aplikasinya yaitu diberikan di server, kemudian servernya terkoneksi dengan internet, maka bisa ngakses baik itu menggunakan HP, menggunakan laptop maupun menggunakan tablet. Yang HP itu tampilan di HP-nya itu tampilan desktop apa versi mobile, Pak? Nah, itu begitu nanti bisa login, ada pilihan. Kalau tampilan desktop, klik tampilan desktop, maka akan tampilan seperti desktop biasa. Ya. Yeah. Cuma ini ya Pak Yudi ya, kalau dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain di App Store maupun di e-store itu, ini ya, aplikasi rapor ini belum diunggah di sana ya Pak ya? Belum. Artinya yang Android maupun yang Apple itu belum bisa di sana Pak ya? Ya, karena prinsipnya adalah sistemnya web client, jadi ada server, ada gitu prinsipnya. Client gitu ya. Yeah. Baik Pak Yudi, ini kalau guru misalnya ini, guru kepengen menggunakan aplikasi ini dan sukses gitu ya, artinya ya. Artinya ini dari si guru ya, gitu ya. Yeah. Ini laptop yang seperti apa sih Pak, yang mendukung ya, mungkin yang support gitu ya, untuk penggunaan aplikasi rapor ini Pak? Yeah. Kalau dari pihak guru itu istilahnya bebas, yang penting bisa menjalankan Windows bisa. Jadi misalkan guru pun menginputnya nilai langsung dari HP juga bisa. Jadi tidak ada pengaruh. Yang berpengaruh adalah di servernya. Jadi server itu asal bisa digunakan Dapodik, maka bisa juga digunakan e-rapor. Cuman kalau misalkan nanti penggunanya banyak, kemudian yang jadikan server hanya laptop, kasihan laptopnya. Tapi kalau digunakan mungkin hanya 10 orang guru, kemudian nanti input, nah itu server laptop pun nggak ada masalah. Tapi kalau nanti ternyata siswa juga diperbolehkan akses lah, kalau nanti servernya cuma laptop ya akan bermasalah nantinya. Gitu Pak. Baik Pak Yudi, ini kalau di sekolah misalnya ini laptopnya berbasis Chrome, apa bisa? Nah, kalau itu Chrome itu hanya untuk klien bisa, tapi untuk server nggak bisa. Oh, siap. Okay. Jadi hanya berkata untuk kliennya saja bisa. Klien ya, server baik. Jadi sahabat sekolah dasar yang sudah menerima bantuan TIK, itu kan Chromebook ya. Ya, Chromebook bisa digunakan untuk aplikasi rapor ini sebagai kliennya ya, bukan sebagai servernya gitu Pak Yudi ya? Ya, betul. Baik. Sahabat sekolah dasar ini yang sudah bergabung ini 11 ribuan ini Pak Yudi, luar biasa antusiasnya ya. Saya sambil lihat layar satunya gitu.
Nah, sudah masuk pertanyaan ini ke di channel kanal YouTube. Nah, coba ini kan saya baca itu ya. Nah, sebelumnya bagi teman-teman sahabat sekolah dasar yang sudah di kanal YouTube, jangan lupa kirim jempol ya di chat. Nah, jangan lupa ini. Baik, saya akan memulai membacakan pertanyaan yang masuk kepada kami. Saya baca dulu ini untuk sesi yang pertama ini. Ini ada 2 pertanyaan, satu untuk Pak Eko, satu untuk Pak Yudi. Yang untuk Pak Eko, itu pertanyaannya berasal dari Ibu Ariana Dwi Suryaning Tias, SD Negeri 2 Protomulyo. Ini kurang tahu dari kabupaten mana, provinsi mana. Ibu Ariana ini menanyakan bahwa sudah memanfaatkan e-rapor untuk kurikulum 2013. Ini berarti bila menggunakan aplikasi e-rapor kurikulum Merdeka, ada 2 aplikasi yang harus kami pasang. Ini tanda tanya. Apakah nantinya e-rapor kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 bisa satu aplikasi? Ini pertanyaan untuk Pak Eko ini, dan Pak Yudi juga nanti boleh untuk menguatkan. Untuk Pak Yudi, ini pertanyaan dari Delta Suda, ini Bapak atau Ibu Delta Suda, dari mana asalnya tidak dituliskan. Bagaimana mengatasi anak yang ada petiknya ya? Ternyata tidak bisa masuk namanya, tidak bisa masuk. Terima kasih. Ini. Manajer, apakah ini untuk Pak Eko ya? Ini pertanyaannya untuk Pak Eko, Pak Yudi nanti monggo akan menambahkan itu. Silakan Pak Eko. Baik, Mas Waluyo. Luar biasa ini pertanyaannya. Jadi memang dengan masih digunakannya 2 kurikulum ya saat ini. Tahap pertama kami sudah menyiapkan yang kurikulum Merdeka ini. Dan sebelumnya memang sudah dibuat kurikulum 2013 ya, yang edisi sebelumnya. Nah, sebelum kurikulum Merdeka ini diluncurkan. Nah, sudah ada kurikulum aplikasi e-rapor untuk kurikulum 2013. Nah, sekarang Ibu Bapak, teman-teman sahabat sekolah dasar, yang untuk kurikulum 2013 ya, kami ini sedang mengembangkan, dan nanti aplikasinya sebagai tahap awal kita buat terpisah terlebih dahulu. Jadi terpisah antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, nanti dalam pengembangannya mungkin sedang kita upayakan untuk nanti dikembangkan dalam satu bentuk aplikasi. Jadi untuk yang saat ini adalah kurikulum Merdeka, kemudian dalam waktu dekat ya kita akan mengembangkan yang kurikulum 2013. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan tentang 2 aplikasi ini juga sudah banyak Pak Waluyo ya berkembang dari teman-teman. Ada yang menanyakan apakah nanti crash enggak Pak kalau satu server 2 aplikasi ya. Nanti Pak Yudi ini nanti bisa menambahkan ya Pak Yudi. Nah, tapi intinya secara kebijakan nanti Pak Waluyo kita akan meluncurkan 2 aplikasi ya yang berbeda tentunya antara 2013 dan kurikulum Merdeka, walaupun ya secara prinsip esensinya sama ya. Jadi nanti Bapak sekalian kalau sudah ya bisa menggunakan kurikulum Merdeka ini, menggunakan kurikulum 2013 yang sedang dikembangkan oleh Pak Yudi, itu prinsipnya sama ya, tidak berbeda ya, prinsipnya sama, dan acuannya adalah pedoman atau panduan pembelajaran dan penilaian kurikulum 2013 yang edisi terbaru ya, yang baru seminggu yang lalu diluncurkan. Saya kira itu Pak Waluyo. Terima kasih Pak Eko. Semoga sudah memenuhi harapan dari Bu Ariana ini ya untuk pertanyaan ini. Tapi Bu Ariana jangan khawatir karena nanti Pak Yudi juga akan menguatkan ya, menambahkan jawaban dari
Pak Eko. Tentu setelah menjawab pertanyaan yang untuk Pak Yudi tadi itu yang ada tanda petik ini. Monggo bisa dibantu ditayangkan teman-teman. Pertanyaannya Pak untuk Pak Yudi itu ya. Oke, sebelum saya menjawab yang pertanyaan itu, saya menambahkan dari yang keterangan Pak Eko tadi. Jadi mengapa kok kita buat dua terlebih dahulu? Karena apa? Bersamaan dengan launchingnya untuk e-rapor Guru Merdeka, saat itu juga sudah disusunnya PPA, sehingga kalau nanti kita menunggu jadi satu, itu nanti akan bermasalah. Masalahnya adalah sudah ditunggu-tunggu oleh sekolah untuk digunakan, tapi kok belum muncul-muncul gara-gara yang K13-nya belum ada. Maka sementara jadikan dua dulu, walaupun database-nya nanti sama, sehingga nanti mengacu pada satu database. Baru nanti kemudian update selanjutnya digabung jadi satu aplikasi. Jadi untuk mengejar, jadi pertama KM yang dulu biar bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu Guru mengisi nilainya. Nah, dalam jangka waktu dekat ini mungkin minggu depan sudah bisa kita lanjutkan untuk yang K13-nya. Begitu mengapa kok ada dua aplikasi. Dan itu nanti tidak akan tumbuh karena berbeda, servernya itu berbeda. Artinya apa? Pot untuk server itu berbeda. Kemudian untuk menanggapi bahwa yang namanya tanda petik tidak masuk, itu bagaimana? Ini gunakan saja itu aplikasi yang terbaru. Ini saya contohkan, saya langsung login tadi hasil narik saya. Jadi begitu tadi narik data, saya cek di data referensi Dapodik, di situ ada siswa. Nah, kemudian saya cari di sini, saya kasih tanda petik saja, maka ternyata siswa-siswa yang menggunakan tanda petik sudah masuk semua nih. Ada yang namanya Muts, Hasim, ada yang Rifatul, dan seterusnya. Oke, jadi menggunakan installer yang terbaru itu maka sudah terpecahkan atau sudah tertarik dengan sendirinya, tidak perlu dengan menggunakan apa-apa lagi. Begitu, Pak. Baik, Pak Yudi. Terus ini Pak Yudi, kalau yang tadi Pak Yudi sebutkan yang terbaru itu apa sudah bisa diakses di lamannya Direktorat SD? Bisa Pak, silakan nanti kami dinaikkan saja ke atas biar langsung bisa digunakan oleh Bapak Ibu Guru yang menginginkan. Begitu, Pak. Baik. Installer sudah siap. Baik. Jadi bisa dibagikan ke kami nanti untuk kami unggah di lamannya Direktorat Sekolah Dasar. Baik, ke pertanyaan kedua ini Ibu, sesi kedua, maaf, pertanyaan di sesi kedua. Jadi sahabat Sekolah Dasar, kita cukup waktu ya, sampai jam 14.20. 15.20, mohon maaf. Artinya masih ada waktu setengah jam ke depan. Jadi silahkan sahabat Sekolah Dasar menulis pertanyaan di chat YouTube channelnya Direktorat SD. Nanti akan dijawab oleh kedua narasumber ini sampai jam 15.20. Nah, nanti kalau masih ada yang belum selesai terjawab atau belum sempat terjawab, maka itu akan disimpan untuk bersama-sama kita jawab di webinarnya di hari Rabu. Jadi silakan sahabat menuliskan di kolom chatnya. Baik, pertanyaan di sesi kedua ini ada dua juga. Satu untuk Pak Eko, satu untuk Pak Yudi, ini masing-masing satu. Ini untuk Pak Eko ini dari Ibu Yulita Valevi, SD Negeri 8 Waikilau, Pesawaran, Lampung. Tanyanya, apakah penggunaan IKM yang mandiri belajar tetap akan menggunakan e-rapor?
Sedangkan mandiri belajar masih sama dengan kurikulum 2013. Ini untuk Pak Eko. Untuk Pak Yudi, dari Bapak tua Ibu Hendy, ini SD Negeri Caringin, dekat saja dengan tadi ini, Wilayah Jakarta ya, sudah menginstal di salah satu komputer. Ketika saya isi data sekolahnya tidak bisa sinkron dengan data dapodik. Waktu mapping mapel sudah benar, tapi mengapa waktu nyetak muncul satu mapel yang tidak di mapping? Karena dihapus juga tidak bisa. Nah, pertanyaan pertama untuk Pak Eko dari Bu Yulita ini sudah tayang di layar. Silahkan Pak Eko untuk menjawab. Ya baik, terima kasih Pak Waluyo, Bu Yulita, terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali Ibu dan sahabat sekolah dasar yang perlu kita ketahui bersama mengenai kedudukan dari aplikasi Erapod yang sedang kita diskusikan ini, yang untuk kurikulum Merdeka. Jadi seperti saya jelaskan tadi, aplikasi untuk kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 akan dibuat terpisah. Ya, namun kalau Ibu Bapak pelajari secara prinsip di dalam panduan pembelajaran dan asesmen yang edisi terbaru dari kurikulum 2013 itu sudah hampir mirip ya, hampir mirip dengan kurikulum Merdeka. Nah, khusus untuk Ibu Bapak, teman-teman, sahabat-sahabat sekolah dasar yang melaksanakan kurikulum Merdeka dengan opsi belajar Merdeka belajar. Merdeka belajar, mandiri belajar ya. Mandiri belajar. Masih menggunakan kurikulum 2013. Hanya prinsip-prinsip yang kurikulum Merdeka yang digunakan. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang menggunakan mandiri belajar, nanti masih menggunakan rapotnya adalah yang kurikulum 2013. Nah, yang mandiri berubah dan berbagi ini sudah murni ya, secara penuh menggunakan kurikulum Merdeka, sehingga aplikasinya menggunakan aplikasi yang sedang kita diskusikan sekarang ini. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak sekali lagi mohon bersabar. Sebentar lagi, insya Allah nanti Pak Suyudi akan menyelesaikan yang kurikulum 2013. Dan mengingatkan juga nih Pak Waluyo dan Pak Suyudi ya buat sahabat sekolah dasar semuanya yang kemarin sudah sempat mendownload installer yang di laman ditpsd.kemdikbud.go.id, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Suyudi, installernya sudah ada yang edisi yang terbaru, sehingga nanti Ibu Bapak yang hadir di kesempatan ini mohon mengganti ya aplikasi installer yang kemarin diunduh sebelum hari ini menggunakan installer yang sekarang nanti akan diunggah oleh Pak Waluyo di lamannya ke ditpsd.kemdikbud.go.id. Nah, sehingga besok ya Ibu Bapak teman-teman bisa, atau setelah acara ini kegiatan seni selesai, bisa install lagi. Nah, mungkin nanti sedikit disinggung ya Pak Suyudi bagaimana menginstalnya, karena ada pertanyaan juga yang sempat saya ikuti di YouTube ini, apa ada kesulitan membackup, bahkan ada yang bilang backupnya hilang atau gimana tadi itu. Nah, sehingga agar nanti selamat ya semuanya dari data-data yang sebelumnya, mungkin nanti Pak Suyudi bisa menambahkan tip and triknya bagaimana. Saya kira itu Pak Waluyo. Oke. Baik, Pak Eko, terima kasih. Semoga Bu Yulita Valevi sudah terserahkan ini tadi dengan jawaban Pak Eko. Ke pertanyaan berikutnya yang untuk Pak Yudi, disilahkan ya, menanggapi, dan seperti biasa Bapak juga silahkan untuk menambahkan juga menguatkan dari tadi yang disampaikan oleh Pak Eko. Monggo Pak Yudi. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Jadi untuk yang aplikasi Erapor, pertanyaan berikutnya yang untuk Pak Yudi, silahkan ya menanggapi, dan seperti biasa Bapak juga
Silakan untuk menyampaikan juga menguatkan tadi yang diminta oleh sudah. Monggo Pak Jadi silahkan ini. Oke, terima kasih waktunya. Jadi untuk yang aplikasi Erator silakan untuk Baik. yang aplikasi YouTube-nya dimatikan dulu, Pak Yudi, Pak Waluyo. YouTube-nya. Nah, Ya. oke. Sudah Pak. Tidak. Makanya kok double di mana suaranya? Oh ternyata banyak yang sedang on di sini. Jadi begini, menguatkan untuk tadi apa yang dikatakan Pak Eko, bahwa untuk aplikasi Erapor yang 2013 yang kemarin itu sudah tidak sesuai lagi dengan standar penilaian maupun dengan panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013 yang minggu kemarin sudah disosialisasikan. Di antaranya apa? Di penilaian kurikulum 2013 sekarang tidak ada lagi namanya penilaian sikap spiritual maupun sikap sosial. Jadi penilaian sikap itu sudah diarahkan ke dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila, sehingga nanti penilaian sikapnya itu nanti berubah menjadi 6. Yaitu apa? 6 dimensi, mana yang sudah teramati, mana yang mau nonjol, dan seterusnya. Kemudian untuk akademisnya ada perbedaan pula. Yang kemarin itu ada pengetahuan, kemudian di dalam pengetahuan ada KKM, kemudian ada nilai, ada predikat dan deskripsi, kemudian ada keterampilan. Dan di mana di keterampilan pun juga ada nilai, predikat, deskripsi. Nah, yang sekarang nilai untuk keterampilan dan pengetahuan jadi satu. Jadi isinya hanya mata pelajaran, kemudian nilai, baru deskripsi. Sudah seperti miliknya yang Erapor Kurikulum Merdeka. Untuk memperjelas silahkan dibuka panduannya, yaitu panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 13 pada halaman 88. Di sana sudah ada contoh formatnya. Nah, itu menambah yang tadi sudah dijelaskan Pak Eko. Yang kedua, untuk install sudah di server, sudah di komputer, kemudian diisi data sekolah dan tidak bisa sinkron dengan Dapodik. Nah, begini, kalau misalkan sekarang, model sekarang itu dengan menggunakan web service, jadi saya izin share dulu, share lagi, maka jalankan dulu, yaitu apa? Dapodiknya dulu. Jadi di sini saya akan memilih Dapodiknya, jalankan dulu. Itu apa? Untuk meminta, yaitu web service dari aplikasi Dapodik. Di sini apa? Kalau misalkan saya perbesar, nama aplikasinya saya tulis dengan nama Erapor, kemudian IP-nya saya ketikkan localhost. Karena apa? Aplikasi Dapodik dan Erapornya saya jadikan satu laptop di sini. Kemudian ada key-nya. Inilah key yang untuk apa? Koneksi ke Dapodik lokal dengan aplikasi Erapor. Setelah itu baru di Erapornya login sebagai admin. Di sana ada setting web service. Tambahkan dulu di sini. Jadi pertama nama koneksinya apa? Erapor SD. Ini kok Erapor SD ngapain? Sesuai dengan yang ada di sini. Ini Erapor SD, maka ini juga diisi Erapor SD. Kemudian di sini localhost, maka di sini juga IP untuk Erapornya localhost, IP untuk Dapodik juga localhost. Kemudian di Dapodik kita tadi saat menambah untuk koneksi diberi key ini, maka key ini pun juga harus sama dengan yang ada di
e-rapor, dilanjutkan NPSN-nya, yaitu untuk menarik data dari sekolah tersebut, dasarnya adalah NPSN ini. Nah, kalau sudah disusun, maka tinggal tes koneksi dulu. Bagaimana koneksinya? Oh, ternyata berhasil koneksinya. Oh, berarti ini sudah bisa untuk ngambil data, baik data sekolah sampai data ke pembelajaran. Itu prinsipnya. Jadi harus diatur dulu. Jadi berbeda dengan yang tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu kami dikasih hak akses langsung masuk ke database. Sekarang itu lewatnya lewat web service, yaitu dengan adanya Dapodik 2023 koneksi ke database Dapodik melalui web service dengan tujuan demi keamanan data. Demikian. Terus tadi ada lagi mungkin masih yang pertanyaan. Waktu mapping sudah benar, tapi mengapa waktunya tak muncul satu mapel yang tidak di mapping? Nah, di sini prinsip utama saya batasi di 2 tempat. Pertama mapping dulu, kemudian yang kedua nilai. Jadi kalau sudah di mapping, mappingnya 10 mata pelajaran, ternyata nilainya hanya 2 mata pelajaran, maka di rapor munculnya hanya 2. Karena untuk mengantisipasi yang bermasalah, mungkin mappingnya nggak benar, itu akibatnya apa? Nanti akan muncul mata pelajaran yang merasa sudah di mapping, kemudian tanpa nilai akan muncul mapelnya. Maka di sini seperti kelihatan tadi, saya share lagi. Ini kalau saya lihat di mappingnya, saya lihat di mappingnya lokal, kemudian tadi ada mapping mapel yang kelasnya kelas 5 tadi. Di sini ada mapelnya sebanyak berapa ini? Nah ini 9 yang di sini. Nah ini ada 9. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ada 9 mata pelajaran. Nah, tetapi saat kita cetak tidak muncul 9. Ngapain? Karena tadi yang dinilai itu baru 4 atau 5 tadi mata pelajaran. Saat cetak rapor, saya berikan di sini kelas 5A. Namanya Adam. Nah, ternyata di situ baru mendapatkan baru 4 mata pelajaran di sini. Ini ngapain ya tadi? Karena sudah di mapping ada 9 mapel, ternyata yang isi nilai baru 4, maka ditampilkan cuma 4 saja. Demikian untuk yang pertanyaan kedua. Waktu kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Yudi. Ini insya Allah makin mencerahkan nih untuk sahabat sekolah dasar ya. Baik, Pak sahabat, kami mengingatkan untuk mengikuti laman media sosialnya kita ya di Direktorat ya. Jangan lupa untuk like, komen ya, follow dan juga subscribe akun-akun media sosialnya Direktorat Sekolah Dasar. Ada Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok. Karena ketika sahabat sudah follow di situ, sudah subscribe di situ, maka info-info yang terbaru akan segera sampai ke sahabat. Jadi tidak akan ketinggalan gitu ya. Baik, saya akan menginjak ke sesi ketiga. Ini juga ada pertanyaan yang seru juga. Ini masih untuk kedua narasumber kita yang hebat, Pak Eko dan Pak Yudi. Pertama untuk Pak Eko ini dari Ibu Anastasia, SD Negeri Pelamongan Sari 01. Ini nggak diteruskan kabupaten mana, provinsi mana. Ini pertanyaannya begini nih Pak Eko. Sekolah kami sudah install aplikasi e-rapor yang terkoneksi Dapodik. Tetapi ada beberapa siswa yang tidak dapat masuk dalam aplikasi rapor. Ini kira-kira apa sebabnya? Terus bagaimana solusinya ini? Ini apa untuk Pak Eko atau untuk
Pak Yudi. Pak Yudi. Kayaknya kayak Pak Yudi nih ya. Ini satu lagi ini Pak, untuk Pak Yudi ini kelihatannya dua-duanya Pak Yudi. Dari Haji Pah SPD dari SD Negeri 013 Bagan Hulu, kabupaten kotanya, kabupaten provinsinya tidak disebutkan. Pada menu login user guru Mapel pada bagian tambah data tujuan pembelajaran, pilih mata pelajaran tidak muncul. Mohon solusinya. Lalu apa penyebab deskripsi tidak muncul padahal TP dan nilai sudah diinput? Nah, monggo Pak Yudi, silakan. Terima kasih. Jadi yang awal penyebab itu data siswa tidak muncul karena adanya tanda petik, di mana kemungkinan yang ada tanda petik itu namanya atau alamatnya atau nama orang tuanya, akhirnya itu ada yang terlewat karena kami hanya membatasi untuk nama siswa, ternyata ada nama orang tua maupun mungkin alamat dari anak tersebut itu menambah petik. Nah, menggunakan aplikasi yang baru itu sudah nggak ada masalah lagi. Tadi sudah kami perlihatkan. Jadi data itu sudah untuk tanda yang data siswa yang tidak masuk sudah bisa masuk semuanya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua ini, jadi prinsip utama pada login guru tambah data tujuan pembelajaran. Nah ini mapelnya tidak muncul. Nah ini kalau itu gurunya sebagai guru kelas, maka mapelnya akan dimunculkan sebanyak referensi dari guru kelas tersebut. Jadi misalkan untuk yang kelas 1-2 misalkan belum ada IPA IPS misalkan. Begitu nanti masuk kelas kelas 3-4 baru ada tambahnya, itu sudah dengan referensinya itu akan muncul. Nah, kalau penyebab deskripsi tidak muncul, maka saat Bapak Ibu menilai belum ngeklik tombol yang TP yang tadi, contohnya saya share dulu. Nih. Jadi kalau saya login, saya ambil lagi tadi tadi waktu yang kelas 5 tadi saya lanjutkan dulu saja. Atau mungkin ini dari kelas 5 ini tadi, kemudian ada Pak Septian Luhur ini tadi. Data usernya saya lihat dulu, Ctrl V. Nah, setelah itu baru kemudian di sini, nah biar kelihatan. Oke. Ini ternyata usernya adalah Septian, ini saya copy. Kemudian saya keluar dari admin, saya akan login sebagai guru tersebut, passwordnya 123456. Nih, terus saya login masuk. Nah, ingat bahwa saat input nilai, yaitu input nilai, pertama kan tujuan pembelajaran, input nilai, misalkan di sini 5A, kemudian saya pilih yang namanya advance. Tadi yang kita isi kan Adam, sekarang advance. Nah, ini advance. Nah, ini kalau misalkan input nilai di sini anggaplah nilai 78, kemudian di sini 80, tanpa ngeklik yang sebelah kanan maka deskripsi tidak akan tampil, tapi nilainya tampil. Nah, tetapi kalau misalkan sudah ngeklik yang sebelah kanan ini, misalkan kita klik, tetapi ternyata tidak diisi nilainya, maka ada perintah bahwa penyimpanan gagal. Penyimpanan gagal itu apa? Karena tidak input nilai. Masa tidak ada nilainya, tahu-tahu muncul deskripsinya. Ini kan deskripsi per TP, maka tidak akan bisa. Nah, ini contohnya saya membuat 2, gitu kan, ada 2. Yang nomor 3 saya sengaja tidak diberi mata tidak diberi nilai. Yang keempat matematik saya beri nilai tapi tidak saya pilih. Nah, artinya apa? Mungkin memang tidak ada yang tercapai dan tidak ada yang itu, misalkan gitu. Bagaimana kalau kita simpan ada pesan gagal 3? Ini apa? Tadi ada 3 TP yang kita centang tapi tidak ada nilainya. Ini artinya tidak akan tersimpan. Nah, ini kalau misalkan sudah oke,
Pak, bagaimana Pak kalau saya lupa? Ya kembalikan aja lagi input nilai lagi. Input nilai 5A tadi, namanya tadi Adnan ini. Nah, di sini ternyata ada yang belum masuk, yaitu 3 ini tadi. Nah, yang satunya sudah masuk 78, tapi tidak ada apa? Deskripsi. Inilah yang sering mengakibatkan nanti deskripsi tidak muncul. Nah, ini kalau misalkan kita paksa, dicetak. Hasilnya bagaimana? Nah, cetak rapor misalkan, saya terapkan yang kelas 5A yang namanya Afnan, kita tampilkan. Nah, maka munculnya hanya 3 mata pelajaran, karena yang apa tadi, bahasa Indonesia belum diisi, dan ini tidak ada deskripsinya, karena apa? Tidak mengeklik tadi TP mana yang sudah tercapai dan TP mana yang perlu peningkatan, maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau misalkan ditambahkan bagaimana? Silahkan tambahkan lagi. Yaitu apa? Input nilai lagi. Selanjutnya tadi kelas 5A, pilih Afnan. Yang belum tadi yang mana? Misalkan, oh yang belum adalah yang ini. Nilai misalkan 78. Ternyata beliaunya yang TP1 sudah tercapai, TP2 tercapai, TP3 tidak. Kemudian yang matematik ternyata 78 itu sudah tercapai TP1 dan seterusnya. Silahkan disimpan ulang. Nah, maka akan ada pesan bahwa 4 nilai disimpan, yang 5 diubah. Kalau ini saya cetak lagi rapornya atau langsung lihat di sini aja. Nah ini, kalau saya tekan F5 atau di refresh, maka akan sudah berubah. Saya tekan F5, nah maka sekarang sudah menjadi 4 mata pelajaran, kemudian capaian kompetensi atau deskripsi sudah muncul semua. Demikian Pak. Baik, sudah luar biasa ini. Sudah sampai sedetail itu ya pertanyaan dari Pak Dasar nih. Ya, Mas, ada waktu sedikit. Akan moderator masih membuka 1 sesi lagi, ada 2 pertanyaan. Nah, nanti cukup sesi 5 ini. Selanjutnya nanti mungkin kita sudah mendekati akhir dari webinar kita kali ini. Ini akan saya bacakan pertanyaannya begini. Ini kalau di sini tertulisnya untuk Pak Eko ini. Nama Sinar Rima Malau dari SD Negeri 7 Pardugul, Kabupaten Samosir ya, Sumatera Utara. Saya login melalui guru. Mapelnya tidak muncul, Pak. Mohon solusinya ini. Login melalui guru kok tidak muncul ya mapelnya. Berikutnya yaitu ini yang kedua ini ya, ini untuk Pak Suyudi gitu. Isnani Fauziah dari SD Negeri Sorogenen 1. Saat saya mencoba mencetak kelengkapan rapot yang sampul saat klik tampil, saya ulang lagi nih. Saat saya mencoba cetak kelengkapan rapot yang sampul, saat klik tampilkan sudah benar judulnya SD. Saat saya unduh, tampilan judulnya berubah menjadi SMP ya. Ini mudah-mudahan yang saya tangkap sudah sesuai dengan harapan dari penanya ini. Maksud saya menggalnya itu sudah tepat ya. Saya agak kesulitan ini untuk menggalnya. Nah, monggo Pak Yudi, ini dua pertanyaan. Yang satu memang tertulisnya untuk Pak Eko, tapi rasanya ini yang Pak Yudi ini. Baik, silakan Pak Yudi. Pak Yudi. Terima kasih. Jadi yang pertama sama seperti tadi, jadi tidak muncul mapelnya sudah. Nanti install saja menggunakan yang baru. Yang baru yang nanti sudah akan ditempelkan di halamannya web resminya DIT-SD. Silakan langsung nanti di install ulang. Tapi cara install ulang, tolong masuk ke foldernya e-rapor KMSD, kemudian habis itu di
ada menu ada tombol atau file uninstall, klik aja uninstall, nanti tidak akan diproses sendiri, baru install ulang. Selanjutnya untuk yang yang tadi ini saya share screen dulu. Nah, jadi misalkan di sini akan menampilkan untuk kelengkapan tadi ya, kelengkapan dari rapor misalkan Adam, ini saya tampilkan. Nah, ini saya tampilkan. Ini tampilan dari Adam, kelengkapannya adalah seperti ini. Nah, ini. Nah, kemudian di sini di download, berarti mungkin menggunakan menu satunya, yaitu yang di samping ini misalkan, ini untuk mendownload ini. Nah, kita tampilkan tampilannya. Jadi kalau nanti ternyata masih miliknya SMP, ya berarti mungkin ada tagnya. Nah, ini udah sekolah dasar semua itu. Ya udah, kalau misalkan mungkin ada itu, nanti pokoknya install lagi aja deh pakai yang terbaru, yang nanti akan saya berikan setelah selesai ini, langsung saya kirim kemarin, karena udah saya kirim kemarin ke Pak Didi di grup yang itu, udah sama itu yang installernya. Saya juga menggunakan, sebentar saya cari dulu installer saya itu yang Didi ini, kemudian ada master installer, kemudian untuk yang SD, kemudian yang di output itu prinsipnya yang tertanggal 5 Desember itu. Jadi ada Erapor SD versi 2022.1 installer.exe itu yang tertanggalnya 5 Desember. Ini yang terbaru yang saya gunakan saat di laptop ini. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Yudi. Nah, ini kan untuk mata pelajaran sesuai struktur itu tidak ada, ini Pak Yudi ya, tidak ada yang kepercayaan ya. Ini sedang kalau mau nambah itu ya apa itu ya. Atau di sekolah di daerah-daerah yang punya muatan lokal gitu, ini apa sudah bisa diakomodir di situ ya, Pak Yudi ya. Jadi itu bisa diakomodir. Kalau memang mau dimasukkan, masukkan saja pada admin, itu ada namanya muatan sekolah, ketikkan saja di sana. Nanti akan ada namanya mata pelajaran untuk yang diajarkan oleh sekolah tersebut, dan di sana kemudian nanti silahkan juga buat mata pelajarannya guru yang ngajar, di setting. Itu bisa, itu sebenarnya menu itu kami gunakan untuk muatan sekolah yang khusus sebetulnya. Artinya misalkan supaya itu sekolah Muhammadiyah, maka ada mata pelajaran ke Muhammadiyah gitu. Nah, itu bisa dimasukkan di menu. Kalau kita cek di sini, misalkan saya share lagi, ini saat saya login sebagai admin, ini admin, maka di sana ada, ini sebentar, ini miliknya si guru ini. Saya login sebagai admin. Nah, ini admin. Kemudian sandinya admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, di menu admin ini ada yang namanya data referensi lokal. Di sini ada mapel muatan sekolah. Nah, misalkan tambahkan mapelnya. Misalkan ini ke Muhammadiyah. Nanti misalkan dikatakan ditulis di sini kepercayaan, ya monggo saja. Kemudian ini ada nama ringkasnya. Nama ringkas ini akan ditampilkan saat mengunduh leger. Ini maksimal 10 karakter. Nah, kalau sudah disimpan, maka susun dulu siapa yang mengajar ini. Nah, ini muncul, ini loh mata pelajaran untuk muatan sekolahnya. Jadi boleh kalau mau dimasukkan ke tadi mata pelajaran khusus tadi yang kepercayaan. Habis itu masukkan ke pembelajaran siapa yang mengajar. Tambahkan pembelajaran ini tadi untuk yang muatan sekolah. Pilih kelas berapa dia ngajarnya, misalkan untuk kelas 5A misalkan. Nah, kemudian siapa gurunya? Nah, guru ini milih, karena guru yang bisa mengajar adalah guru yang sudah masuk ke Dapodik. Jadi tidak bisa mengajarkan yang belum masuk Dapodik, tidak bisa memilih. Oke, misalkan anggaplah Pak Edi ini misalkan.
simpan. Maka nanti ini akan sudah bisa ini input nilainya sekaligus, nanti otomatis akan dicetak di raportnya. Demikian kalau ingin mengakali untuk yang kepercayaan dimasukkan ke rapor, sementara nanti pada mapping mapelnya, ini mapping mapelnya anggaplah kelas 5 ya. Untuk yang mata pelajaran tadi tidak ada kemuhammadiyaan di sini masuk. Nah, ini untuk yang pendidikan ini, maka ini tolong dihapus untuk apa nomornya ini. Kita hapuskan begitu, oke, maka nanti karena nomornya dihapus untuk kelas 5 ini, maka nanti mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti tidak ada. Kalau mau diganti dengan tadi apa? Kepercayaan. Demikian Pak caranya Pak. Baik, terima kasih Pak Yudi ya. Ini sebagian yang tadi belakangan saya tanyakan ini memang pernah sampai kepada saya melalui Japri gitu ya Pak Yudi ya, makanya saya tanyakan itu. Nah tadi mungkin satu lagi Pak Yudi, ini tadi menyebut uninstall gitu ya. Saya mohon ditunjukkan bagaimana sih cara uninstall gitu. Saya khawatirnya sahabat sekolah dasar ini ketika nanti dapat ada yang baru itu langsung ditembak saja gitu ya, timpas saja atau langsung delete gitu ya dari foldernya gitu. Oke, izin share lagi, ini share screen. Jadi cara uninstall itu kita ini kan aplikasi sudah ada. Nah ini saya hapus dulu tampilannya biar bersih saja. Ini saya tutup minimize. Nah, oh ini banyak masih. Saya tutup dulu, ini saya tutup, ini juga saya tutup. Ini ada di ini don't save. Nah ini oke. Nah maka silahkan dibuka di C, yaitu di C menggunakan apa? Menggunakan Explorer-nya. Ini saya klik Explorer ini muncul di C, ya. Di C ini ada yang namanya folder. Di sini e-rapor SDKM, ya. Jadi foldernya adalah e-rapor SDKM ini foldernya. Nah di sini double klik. Nah, maka di dalamnya ada namanya uninstall e-rapor SD. Silahkan di double klik dijalankan. Oke, double klik ya. Nah, maka muncul di sini. Di sini menjadi uninstall rapor. Misalkan diklik yes begini. Nah, ini maka nanti aplikasinya yang ada di komputer tersebut akan dihapuskan. Nah, dihapus semuanya. Nah, sekarang ini jadi tidak ada lagi aplikasi e-rapornya. Karena apa? Di dalam folder e-rapor SDKM ini sudah tidak ada lagi. Sehingga ini kalau misalkan mau dijalankan sudah tidak ada lagi di laptop kita. Karena apa? Ini sudah adanya e-rapor untuk SMP, e-rapor SMA, e-rapor SLB, rapor untuk dapur dan sebagainya, udah nggak ada lagi itu cara untuk uninstall. Nah kalau nanti mau install ulang ya diinstalkan lagi. Tadi instalnya di mana? Itu tadi yang akan ditempelkan atau diunggah di website resmi dari Direktorat SD, di mana itu nanti filenya bentuknya adalah seperti ini, e-rapor SD versi 2021 installer exe. Nah, tinggal double klik begini, kemudian nanti akan muncul apakah akan menginstal, klik aja yes, gitu, udah tinggal tunggu aja, lanjut, pasang, udah tinggal tunggu nanti selesai sendiri. Demikian Pak caranya Pak. Ini sahabat sekolah dasar, jadi cara uninstall sudah ditunjukin, sudah ditunjukkan tadi, dan ini install kalau ini reinstall itu sudah ditunjukkan. Semoga ini makin memudahkan nanti sahabat SD ketika mau
menjalankan atau memasang installer yang terbaru yang nanti akan segera kami unggah di lamannya di Direktorat Sekolah Dasar. Baik, sahabat Sekolah Dasar, Pak Eko dan Pak Yudi, kita sudah di penghujung acara, mendekati 3:30. Barangkali akan ada pernyataan penutup ya dari Bapak berdua. Belum nanti webinar ini kita tutup secara resmi. Monggo, masing-masing 1 menit lah. Ya, Satu menit, Yudi 1 menit. Ya. Baik, terima kasih Pak Waluyo. Sebelumnya terima kasih Pak Syudi ya sudah memberikan pembelajaran yang sangat baik ya untuk kita semuanya, sahabat-sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia. Jadi Bapak, teman-teman, sahabat-sahabat sekolah dasar, pertama bahwa pastikan aplikasi yang akan digunakan nanti adalah aplikasi yang terkini, yang nanti akan diupload oleh Pak Waluyo. Mungkin butuh waktu berapa lama Pak Waluyo setelah ini mau mengupload gitu? Dari Pak Syudi? Maksimal jam 4 sudah bisa ini Pak, sudah bisa diakses oleh teman-teman. Ya, baik Bapak sekalian. Jadi terima kasih Pak Waluyo ya, jam 4 Bapak sekalian, setelah jam 4 ya teman-teman bisa download, kemudian diinstal lagi, pastikan itu bisa running dan digunakan gitu ya. Nah, kemudian besok ataupun nanti malam dicoba semuanya. Kalau ada problematika kita akan bahas kembali nanti hari Jumat ya. Jadi kita bersama dengan Pak Syudi lagi kita terus berupaya agar ini menjadi lebih mudah dan bisa mengakomodasi semua keperluan kebutuhan dari teman-teman sahabat-sahabat sekolah dasar yang terkait dengan rapot, dan mudah-mudahan ini nanti bisa digunakan untuk rapotan untuk semester ini. Saya kira itu Pak Waluyo, dan terima kasih sahabat sekolah dasar. Kita tunggu ya, jangan lupa nanti hari Jumat kita sama-sama lagi, dan jangan lupa ya dicoba aplikasi yang terbaru itu. Nah, selanjutnya mungkin barangkali saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat sekolah dasar yang telah bergabung di kesempatan ini. Dan kami Direktorat Sekolah Dasar akan terus berupaya memfasilitasi dan memberikan aplikasi rapot ini yang terbaik buat kita semuanya. Saya kira itu Pak Waluyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa hari Jumat nanti. Terima kasih Pak Eko. Jadi sudah langsung ditutup ini Pak Eko ya. Ya. Baik, Pak Yudi, Pak Eko, dan sahabat sekolah dasar, demikian sudah selesai webinar kita seri pertama ya. Saya sampaikan ini seri pertama. Masih ada 1 seri lagi di hari Jumat. Nanti akan kami segera informasikan melalui laman Direktorat Sekolah Dasar. Dan jangan lupa sahabat untuk mengisi tautan daftar hadir ya yang ada di di kanal YouTube. Nanti kemudian pertanyaan-pertanyaan yang masuk banyak sekali tadi. Kami masih menerima pertanyaan dari sahabat. Nah, kan kami bahas ya, nanti akan kita diskusikan secara interaktif di pertemuan di webinar seri kedua hari Jumat. Saya selaku moderator Waluyo dari Direktorat Sekolah Dasar mengucapkan terima kasih kepada sahabat sekolah dasar, Pak Eko, Pak Yudi atas kehadirannya di webinar ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan sama webinar ini. Terakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.